selamat beraktivitas, dan selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN bersama saya Bapak Ridwan Hasyim. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai karena Allah, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan subbahasan materi pembelajaran di bab kedua. Mohon anak-anak semua tetap menyimak di video pembelajaran yang Bapak siapkan ataupun di materi pembelajaran yang Bapak siapkan melalui grup Telegram ataupun melalui Google Classroom. Tetap semangat dalam belajar. Yuk kita saksikan bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan video pembelajaran terkait materi kita, yaitu norma dan keadilan. Kalian bisa lihat di sini. Mohon ikut membaca dan memperhatikan. Kita harus menaati aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan menaati aturan atau hukum akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai. Nah, di sini ada penjelasan aturan atau hukum disebut norma. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Aturan atau hukum disebut norma. Norma dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ini kalian bisa lihat contoh gambarnya. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang ingin hidup sendiri. Tentunya manusia itu ingin hidup bersama dengan orang lain. Nah, ini. Jadi manusia itu terlahir ke muka bumi ini sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Nah, awalnya manusia itu adalah makhluk individu. Nah, seiring dengan perkembangannya dan seiring dengan perubahan kehidupannya, maka manusia berubah menjadi makhluk sosial. Ya, berikutnya adalah norma, fungsinya untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap orang dan menjamin kepentingan bersama. Asal usul kata norma. Nah, kalian perlu perhatikan asal usul kata norma berasal dari bahasa Inggris yang berarti norm. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti nomoi atau nomos. Dalam bahasa Arab disebut qaidah. Nah, diperhatikan asal usul kata norma ini. Ya, berikutnya dalam masyarakat terdapat 3 kepentingan, yaitu yang pertama kepentingan umum atau kepentingan yang mencakup bangsa dan negara, kepentingan masyarakat atau kepentingan semua anggota masyarakat, kepentingan pribadi atau kepentingan individu. Nah, ini perhatikan baik-baik terkait 3 kepentingan di dalam masyarakat. Nah, kita akan masuk ke berbagai macam norma. Kita lihat dari segi faktor umum ya. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati nurani manusia. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, ini peraturan hidup yang berasal dari suara hati nurani manusia. Di saat ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita dengan ikhlas dan tulus untuk membantu. Nah, ini ada salah satu orang yang tidak bisa berjalan dengan kedua kakinya. Nah, orang yang normal ya dengan hati nurani yang ikhlas, nah, dia membantu orang tersebut untuk berjalan. Yang berikutnya adalah norma kesopanan. Disebut juga sopan santun. Nah, ini ya. Nah, ini penting. Kita sebagai manusia hidup di muka bumi ini ya, dalam kehidupan sehari-hari sopan santun sangat penting ya, termasuk di media sosial. Nah, ini ya adab atau perilaku kita dalam bermedia sosial. Norma kesopanan yaitu norma yang diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Nah, ini norma kesopanan bersifat khusus dan setempat. Nah, artinya hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Nah, ya, jadi kita harus tahu tempat di mana kita harus bercanda, di mana kita harus bisa menempatkan diri yang baik, yang sopan ya. Nah, tentu kalau kalian lagi bercanda mungkin dengan sesama teman oke, tetapi di saat ada guru ya, misalnya di grup Telegram, nah di saat ada guru ya tentu kalian harus bersikap sopan.
dalam bicara maupun dalam menyampaikan gambar-gambar atau konten-konten ya. Nah, ini sebagai contoh kamu bisa lihat di sini ya. Ini hal kecil dalam norma kesopanan, di mana ada seorang anak yang membantu nenek tua ya untuk minum. Nah, ini. Nah, artinya apa? Mungkin anak ini melihat seorang nenek tua yang kehausan. Nah, dia memiliki air yang lebih, ya apa salahnya untuk membantu atau memberikan seteguk air ya. Ya, berikutnya adalah norma agama. Norma agama yaitu peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui kitab suci setiap agama. Nah, tentu kalian tahu di Indonesia ini ada 5 agama. Nah, masing-masing agama di Indonesia ini punya aturan sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai dengan kitab sucinya. Nah, ini contoh kegiatan norma agama di sekolah kita, yaitu di SMP Al-Azhar Sipabudi Cibubur Cilengsi. Yaitu di sini kamu bisa lihat ada kegiatan sedang murojaah ya, setoran hafalan membaca kitab suci Al-Quran. Yang berikutnya adalah norma hukum. Ya, peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Nah, ini jadi norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Nah, kamu harus tahu bahwa di Indonesia ini lembaga yang berhak membuat hukum yang pertama adalah lembaga legislatif yaitu DPR. Nah, bersama dengan lembaga eksekutif yaitu presiden ya. Norma hukum bersifat memaksa dan sanksinya berupa ancaman hukum. Nah, dan sifatnya ini tegas ya. Ya, seperti ini. Nah, ini kalian coba bisa lihat. Nah, ada razia kepolisian ya, razia kendaraan. Ya, sekarang lagi gencar-gencarnya polisi sedang merazia kendaraan terutama yang melanggar. Ya, untuk penjelasan lebih lanjut kita cukupkan dulu untuk materi norma dan keadilan. Terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran dari Bapak yang cukup singkat ini. Mudah-mudahan kalian memahami dan menyimak dengan baik. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.